Kelahiran saudara kembar. Ini aneh. Adikku penuh dengan rambut hitam. Ini seperti hantu. Dan kaki kiri adikku digigit dengan daging dan darah. Orang mengatakan, adiknya menggerogoti kaki adiknya. Semua orang di ruangan itu mengira adikku adalah monster. Aku harus menyingkirkannya. Tapi dokter bilang dia tidak hidup lama. Melemparkannya dalam ruangan gelap. Biarkan dia mati sendiri. Tidak terkira, adikku secara ajaib selamat. Ibu mereka meninggal seminggu setelah berpisah. Bahkan lebih aneh, setelah 1 bulan kemudian, ayah gantung diri dengan senyum di wajahnya. Para suster hanya bisa hidup dengan kakek nenek mereka. 15 tahun sudah berlalu. Adikku Jinhua pergi ke sekolah menengah. Adikku telah terkunci di sebuah rumah hitam kecil. Kakek nenek takut padanya juga. Tidak berani mengajarinya berbicara. Aku bahkan tidak memberinya akun. Dan selalu ada sesuatu yang aneh terjadi di sekitar adikku. Mereka hanya bisa sering bergerak. Kali ini mereka pindah ke desa terpencil. Tapi hal yang aneh akan datang lagi. Baru-baru ini ternak di desa sering mati tanpa alasan. Orang-orang desa King berencana untuk membunuh ibu mertua. Hari ini ibu mertua melompat di kandang sapi untuk membunuhnya. Tapi saat dia tersingkur, sapi terakhir juga jatuh. Penduduk desa mengatakan kepadanya, itu semua terjadi setelah dia datang untuk makan malam. Ibu mertua memutuskan ada sesuatu yang salah dengan keluarga ini. Sekelompok orang datang ke pintu untuk bertanya tentang dosa. Keluarga ini telah lama diperlakukan seperti itu. Ketika mereka melihat seseorang datang, aku menggambar tirai dengan terampil. Biarkan orang-orang di luar mengetuk pintu. Pada malam hari, ibu mertua yang tidak mati datang ke rumah itu lagi. Tiba-tiba dia mendengar tangisan seperti anak-anak. Ibu mertua lebih bertekad bahwa ada masalah dengan keluarga ini. Ikuti tangisan. Keduanya datang ke pintu adik mereka. Tiba-tiba seekor ular muncul di kakinya, menggigitnya. Kemudian ular-ular terus mengalir keluar rumah. 2 orang itu ketakutan. Pendamping berhenti untuk membunuh ibu mertua. Panik, larilah untuk hidupmu. Gambar berubah. Seorang pendeta berbicara. Dia adalah dewa penguasa. Sebagai seorang imam, pekerjaannya bukan misionaris. Ini tentang palsu. Di Korea, ada banyak geng yang menipu uang atas nama agama. Pria itu bersandar pada media, mengekspos uang yang dibuat geng ini. Dia menargetkan kelompok agama yang muncul. Taman liar rusa. Ini adalah kelompok Buddha. Tapi mereka tidak percaya pada Buddha atau Odessa. Ini adalah jenderal. Orang itu membiarkan asistennya memegangnya. Kumpulkan bukti. Anehnya, gereja tidak membuat kekayaan atau pembunuhan. Bahkan mendanai orang-orang percaya miskin. Ini membangkitkan kecurigaan pria itu. Gereja semacam ini cenderung terlihat lebih bersih. Semakin besar masalah di belakang. Hari ini Tuhan datang ke Asosiasi Umum Buddha. Laporan tentang kelompok ini. Tapi karena kurangnya bukti, 3 biksu tidak menganggapnya serius. Untungnya, salah satu biksu adalah saudaranya. Dia mengingatkan pria itu. Sekarang kelompok ini telah dibentuk untuk mengajar. Ada buku sendiri. Cukup temukan isi pelanggaran dari buku. Asosiasi dapat membubarkan kelompok ini. Untuk menemukan buku, pria itu meminta asisten untuk berada di tempat itu. Panggil dia dan menguping. Benar saja, ia menemukan petunjuk penting. Kelompok ini memiliki 4 buku. Buku memprediksi akan ada 81 iblis datang ke dunia, membawa bencana besar, penuh kepalsuan. Menyelinap ke ruangan lain untuk mencari buku. Tapi bukunya belum ditemukan. Polisi datang untuk mengelilingi taman rusa. Polisi asli menemukan pembunuhan aneh. Jenazah siswi SMP perempuan, itu disegel dalam beton. Dokter menemukan kacang di dalam mulutnya, dan mantra aneh. Sebelum ia meninggal, ini seperti melalui beberapa ritual keagamaan. Setelah penyelidikan, polisi dengan cepat mengunci tersangka. Alamat tempat tinggal di mana ia terdaftar. Ini adalah taman rusa liar. Sisi lain, seorang pria bernama Aguang menemukan tempat itu. Saya melihat 2 orang membaca beberapa tulisan suci Buddha bersama-sama. Kemudian Aguang membiarkannya bunuh diri. Ia setuju. Tapi sebelum dia meninggal, dia ingin memberitahu ibunya. Pada saat ini polisi sudah menyergap rumah ibu. Tunggu dia melemparkan dirinya ke jaring. Kemudian ponsel ibuku berdering. Ternyata Aguang. Dia memberitahu ibu. Sendiri melawan kejahatan. Dia juga mengatakan dia beruntung menjadi anaknya. Selesai berbicara, melompat dari atas gedung dan turun. Semakin banyak orang menyelidiki, semakin aneh dia merasa.
Komunitas ini adalah komunitas Buddha. Tapi mereka tidak percaya pada Buddha dan Odessa. Ini 4 jenderal. Simbolis timur dan barat, utara dan selatan dari 4 raja. Legenda mengatakan bahwa 4 raja itu jahat. Setelah bertemu Sang Buddha, konversi ke gerbang Buddha, menjadi dewa yang mengkhususkan diri dalam menangkap hantu jahat. Dan polisi menggeledah kuil Buddha. Ini adalah raja negara induk yang menjaga timur. Untuk memverifikasi kesimpulan ini, Master dan asisten menyelinap ke kuil Buddha. Sama seperti mereka menemukan ruang aneh. Di ruangan itu, Tuhan menemukan kitab raja. Dalam buku 2 orang membuat penemuan yang lebih menakjubkan. Bab terakhir buku menggambarkan pertempuran antara 4 raja dan tentara iblis. Kakaknya bilang itu ramalan. Tapi seperti kata pengantar ini, Tuan laki-laki juga pertama kalinya untuk melihat. Dan pencipta buku ini adalah Kaisar. Dia adalah tokoh terkenal di komunitas Buddha. Ia lahir pada tahun 1899 di Ningyiwei. Diklaim sebagai manusia terdekat dengan Sang Buddha. Dia mendirikan pengajaran timur yang terkenal. Tapi keberadaannya misterius. Kecuali untuk Buddha. Tidak ada yang melihatnya. Tapi pada puncak orientalisme. Tapi dia tiba-tiba mundur. Dikabarkan bahwa ia akan berkonsentrasi untuk menulis buku. Bahkan lebih aneh. Setelah menghilangnya pengajaran timur, pembebasan Jindi mendanai Saosuan. Mengadopsi 4 pelanggar remaja yang membunuh ayah biologis mereka. Ia adalah salah satunya. 4 pelanggar remaja, 4 raja. Pria itu tiba-tiba mengerti. 4 pelanggar remaja adalah 4 raja. Pria itu menemukan adiknya di kantor polisi untuk membantu. Rincian 4 pelanggar remaja itu berderetan. 3 dari mereka sudah mati. Dan masing-masing meninggal karena membunuh orang. Sekarang yang tersisa adalah Raja Mata Lebar yang menjaga barat. Apakah yang pertama membiarkan dia bunuh diri adalah Aguang? Dan dia sekarang pergi ke rumah itu. Kali ini dia akan membunuh. Tampaknya masuk akal bahwa adikku dalam bahaya. Adik di ruang gelap kecil tiba-tiba mulai berbicara ke pintu. Burung tiba-tiba berkumpul dalam kawanan di langit. Bunuh diri menghantam kaca dan bergegas ke arah Aguang. Aguang terkejut. Dia mengikuti suara ke halaman belakang. Melihat rumahnya ditutup, dia perlahan-lahan mendekat dan berbaring. Saya ingin melihat apa yang ada di sana. Kemudian tangannya yang berbulu tiba-tiba menangkapnya. Dia buruk. Ia pergi, melarikan diri. Hari kedua belum berubah. Aguang berangkat dengan mobil. Dia tidak tahu. Pria itu mengikutinya. Aguang akan pergi ke markas komunitas. Dia ingin melihat pembebasan Kaisar. Ternyata Jin Dixuan yang berusia 116 tahun telah hidup sampai hari ini. Tapi dia sekarang sakit parah. Hanya dapat mengandalkan mesin untuk melanjutkan hidup. Murid dekatnya Lao Bai mengatakan kepada Aguang, tidak ada banyak waktu untuk pembebasan Jindi. Kita harus menyingkirkan pasukan iblis berikutnya. Itu bunga emas. Dia hanya menjadi lebih baik. Pria di dalam mobil melihat ke atas. Informasi yang dicuri dari Aguang. Ini adalah nilai dari informasi bunga emas. Saat ini, Aguang meninggalkan ladang rusa. Dia bergegas menyusulnya. Tapi Aguang menemukannya. Memukulnya. Pria itu pingsan. Tapi Aguang tidak membunuhnya. Ini hanya informasi tentang mengambil bunga emas. Kepala juga tidak kembali. Bengkel otomatis. Master dan asisten mengetahui. Kata cahaya terang telah disebutkan berulang kali. Dalam agama Buddha, itu berarti jelas. Saya ingin melihat lebih dekat pada Ming. Tapi aku tidak mengatakan beberapa kata. Adikku akan menutup telepon. Mengatakan bahwa ada kunjungan dari seorang biksu Tibet hari ini. Dia akan menerimanya. Tuan laki-laki menyelidiki dan menemukan bahwa ketika Jindi merilis bahwa ia bertemu biksu Tibet, sebelum memutuskan untuk mundur, rahasia apa yang tersembunyi dalam hal ini? Master memutuskan untuk mengunjungi biksu. Biksu mengatakan kepada Master, pembebasan Jindi adalah bawaan Sang Buddha. Dia memiliki 12 jari. Ada aroma Buddha di seluruh tubuh. Dan itu sudah lama hilang. Ia lahir pada tahun 1899. Dia telah hidup untuk menjadi 116 tahun. Pria itu tertegun. Seseorang bisa hidup begitu lama? Master bertanya kepada biksu. Apa arti ular dalam tulisan suci? Biksu mengatakan ia telah membuat ramalan untuk pembebasan Kaisar. Pada usia 100, Jindi dibebaskan. Seorang gadis akan lahir di kampung halamannya. Gadis ini adalah ular. Dia adalah musuh alami pembebasan Jindi. Akan membunuhnya. Tapi tentang 81 iblis. Dan angka-angka dalam buku, biksu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas.
Sama seperti orang itu berbicara dengannya, bunga emas telah diambil oleh Aguang. Sebuah drive lebar menariknya, melaju ke gunung yang dalam. Master memikirkan kata-kata biksu Tibet. Tiba-tiba disadari, 4 raja telah membunuh gadis-gadis selama bertahun-tahun. Mereka semua lahir pada tahun 1999. Kebenaran dari semuanya keluar. Tahun itu Jindi M. Dengarkan nubuat para biarawan Tibet. 4 pelanggar remaja diadopsi. Membudidayakan mereka menjadi 4 raja. Ini tentang membunuh semua tahun 1999. Seorang gadis lahir di Ningyue. Sebanyak 81 gadis lahir di Ningyue pada tahun 1999. 81 tentara iblis tercatat dalam kitab iblis. Itu mereka. Dan angka-angka dalam tulisan suci. Ini nomor KTP gadis-gadis. Sisi lain, Aguang telah menyelesaikan upacara. Bersiaplah untuk membunuh bunga emas. Tapi saat dia akan melakukannya, bunga emas mengatakan kepadanya, "Aku punya saudara kembar. Sepertinya monster. Sangat menyakitkan untuk hidup setiap hari." Setelah dia memohon Aguang untuk bunuh diri, "Bunuh adikmu bersama-sama. Biarkan dia bebas." Aguang tiba-tiba menyadari, tidak heran ketika saya pergi ke rumah bunga emas. Sesuatu yang begitu aneh telah terjadi. Ular yang bisa membunuh pembebasan Jindi. Ini adalah adik dari si kembar. Dia memadamkan bunga emas untuk membunuh adikku. Adik di ruang gelap kecil mendapat perubahan aneh. Rambut hitam di tubuhku memudar. Tampaknya ada sesuatu yang akan terjadi. Aguang datang ke rumah bunga emas. Dia memutus rantainya. Dia ke rumah itu. Lalu aku tertegun oleh adegan di depanku. Adikku sedang menunggunya. Dia mengeluarkan sidik jari Buddha. Dan kata-kata berikutnya. Itu membuat Aguang bergidik bahkan lebih. Adikku mengatakan kepadanya, "Saya seorang Buddha. Pembebasan Jindi adalah ular." Dia membentangkan tangannya. Ini 6 jari. Bergerak. Adikku memintanya untuk memverifikasi. Lihat apakah pembebasan Jindi adalah 6 jari. Sebuah terburu-buru lebar untuk mengejar ketinggalan dengan taman rusa liar. Dia membuka penafsiran kaisar tentang mantel untuk melihat. Bukan 6 jari. Hubungannya telah keluar. Dia meminta Aguang untuk mengikutinya. Fase abadi. Mereka pergi keluar, dan ditembak jatuh olehnya. Kemudian dia datang ke tempat T. Idur dewa sebelum pelepasan. Ucapkan beberapa kata. Hanya berangkat untuk membunuh adik Kim. Untungnya orang itu mengikutinya sepanjang jalan. Menyimpan Guang. Bawa asisten bersamamu. Ketiga orang itu mengejar Lao Bai. Akhirnya di persimpangan, pria itu tertangkap. Dia melaju lurus ke atas. Sementara dia keluar, pria itu berteriak, "Jindi keluar." Ini sangat nyata. Ini adalah kejutan. Mereka menjelaskan ketika hidup. Pria itu bersembunyi di samping. Dia mendengar pembebasan raja dari tempat tidur. Ini disebut Master Bai. Dan biarkan dia bunuh diri. Dia adalah kaisar. Tampak muda dan putih. Ini pembebasan raja berusia 116 tahun. Kim kembali ke mobil. Lepaskan sarung tangan Anda. Dia ternyata 6 jari juga. Saat ini Aguang duduk dari kursi belakang. Dia baru saja keluar dari mobil sementara Jindi dibebaskan. Masuk ke mobilnya. Dia akan membunuh siluman itu sendiri. Dia menggunakan tali untuk mencekik leher Kim. Mobil menabrak pagar pembatas. Hal ini bergulir. Akhirnya mobil berhenti. Pintu diketuk dan terbuka. Raja pergi keluar tanpa cedera. Kali ini Aguang tiba-tiba terbangun. Dia merasakan panggilan adiknya. Kekuatannya berakhir. Menarik keluar tangan adiknya. Memotongnya. Menyalakan minyak gas di tanah. Api menyebar. Dibakar ke tubuh Jindi. Dia gila. Tidak itu berhenti tikungan dan tikungan. Pada saat yang sama, adiknya di rumah kecil juga tidak bernapas. Kesimpulannya, dalam film, Raja telah dibebaskan. Tapi dia dijadikan Buddha. Menempatkan 4 kaki keluar. Menjadi alat baginya untuk membunuh orang. Umat Buddha menyebut keserakahan-keserakahan dan kegilaan adalah akar kejahatan pada semua manusia. Pembebasan raja lebih terjebak di dalamnya. Dalam dunia ibu mertua, semuanya memiliki sistem. Jika ada capung di tanah, surga akan memiliki. Kata-kata biksu tinggi tidak berguna. Tapi ketika ia mendengarkan kata pengantar ini menyakiti hati. Ia lahir dari ini. Itu 100 tahun kemudian bahwa Elang keluar. Elang bukan dewa untuk selamanya. Dan rajalah yang melepaskan keinginannya. Aku detektif.
Saya pikir film ini tidak buruk.